Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Hadratul muhtaromat, ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Huda. Tapi kayaknya bukan Nurul Huda saja ini, ada Permata juga ya. Nah, gabungan lah ya. Pokoknya ibu-ibu Majelis Taklim semua gitu ya. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sohibul Hajah Ibu Suryani ya, yang saya hormati Bapak. Alhamdulillah bisa jumpa kembali. Tidak terasa sudah setahun. Saya kira baru 40 harinya, rupanya sudah setahun harinya. Masya Allah, cepat kali waktu ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama dan yang paling utama, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan yang sampai saat ini kita masih dapat bertatap muka, masih dapat bermuajahah, masih dapat hadir di Mushola Nurul Huda ini guna untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita setiap hari Ahad seminggu sekali untuk bersama-sama zikir dan taqarruban ilallah yang kita adakan setiap satu minggu sekali. Mudah-mudahan dengan mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah, semoga Allah senantiasa menambah nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa kita ucapkan dan kita curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokahnya kita berselawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar nanti. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini mendapatkan syafaatnya ataupun pertolongannya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini, sebagaimana biasa rutinitas kita setelah kita membaca surat Yasin, kadang surat Rahman, ditambah juga surat Waqiah dan juga zikir wa tahlil ya, biasanya ya Bu ya. Karena pada kesempatan ini luar biasa, jadi mungkin bacanya tadi Yasin saja ya. Sama semuanya kan. Alhamdulillah, rutinitas yang kita laksanakan, yang kita jalankan setiap hari Ahad atau hari Minggu sudah bisa kita laksanakan. Namun pada kesempatan siang yang berbahagia ini agak sedikit istimewa ya, karena saya tengok wajahnya wajah-wajah baru banyak yang hadir ya, walaupun stok lama gitu ya. Wajah baru stok lama ya. Pas kebetulan pada kesempatan siang yang berbahagia ini ada yang punya hajat. Jadi ketuanya punya PR itu harusnya tiap minggu ada yang punya hajat terus, biar ngajinya rame terus gitu loh Bu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan hajat Ibu Suryani pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kirim doa arwah kepada suaminya yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala setahun yang lalu. Tadi saya sampaikan bahwa waktu setahun ternyata kok tidak lama. Saya tak habis pikir, semalam saya umumkan di majelis zikir Al-Khadijah di Jodoh, saya pikir 40 hari ya Bu ya. Nah, tapi alhamdulillah Ibu juga mengingatkan rupanya 100 harinya. Setahun harinya ya, Masya Allah.
setahun hari meninggalnya Bapak Sofyan. Harapan kita, doa kita bersama yang baru saja kita bacakan surat Yasin, kemudian surat Rahman, surat Waqiah, dzikir wa tahlil dan juga doa. Mudah-mudahan almarhum di alam kuburnya mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan atas segala dosa-dosanya, diterima atas segala amal baiknya, dan semoga dilapangkan kuburnya, semoga diterangkan kuburnya, dan semoga Allah jadikan kuburnya menjadi raudhatun min riyadil jinan, artinya taman daripada pertamanan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu ada yang tidak percaya enggak kalau almarhum kita doakan ini nyampe? Ada yang nggak percaya nggak kalau kita doakan dengan baca surat Yasin, tahlil dan lain sebagainya nggak nyampe? Ada nggak? Nggak lah ya. Oh, berarti orang NU semua ini berarti. Karena akhir-akhir ini banyak yang punya sebuah keyakinan, sebuah pemahaman yang berbeda dengan kita. Ketika yang meninggal itu bukan keluarga kita, bukan saudara kita, atau bukan orang tua kita, atau bukan istri kita ataupun anak kita, ketika kita doakan itu tidak nyampe, kata mereka. Ibu percaya nggak? Nggak percaya lah ya. Percaya yang nyampe apa yang tidak nyampe? Percaya yang nyampe apa yang tidak nyampe? Ibu yakin nggak kalau doa ibu diterima oleh almarhum? Ibu percaya nggak? Kalau pahala dari baca surat Yasin itu bisa memberkahi kepada almarhum yang hidup di alam kubur. Percaya Bu ya? Nah, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, harapan kami kepada ibu-ibu Majelis Taklim yang kita bina setiap hari minggunya ini, dengan adanya acara ini, saya berharap apapun rintangannya, apapun rayuannya, apapun tipu dayanya oleh saudara-saudara kita yang tidak punya pemahaman yang sama dengan kita, jangan sampai kita kepencut. Jangan sampai apa? Jangan sampai kepencut. Mana ada orang bukan saudaranya, bukan keluarganya kok didoakan nyampe? Nggak akan nyampe lah, kecuali kalau suaminya yang meninggal, ya, istrinya sendiri yang doakan, atau bapaknya yang meninggal, anaknya yang mendoakan, itu mungkin nyampe. Tapi kalau orang lain itu nggak nyampe. Jangan sampai ibu-ibu kepencut dengan omongan-omongan orang yang semacam ini. Makanya untuk supaya ibu-ibu tidak kepencut dengan rayuan-rayuan ataupun hasutan-hasutan ataupun istilahnya serangan-serangan daripada mereka, maka ibu harus mempunyai sebuah hujah. Ibu harus mempunyai sebuah pedoman yang kuat, ya. Mempunyai etikat yang kuat, mempunyai dasar yang kuat, atau mempunyai dalil yang kuat. Maka pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya akan mengajarkan satu ataupun dua hadis saja yang harus ibu-ibu ingat-ingat. Ibu-ibu ingat-ingat, kemudian yakinkan dan tanamkan di dalam hati ibu agar tidak gampang goyah ketika diomongin tetangganya yang tidak sepaham dengan kita. Agar supaya kita tidak goyah ketika ada kawan kita yang memberitahu kita tentang yang tidak sepaham dengan kita. Agar kita kuat keyakinan kita tentang kita mengirim doa arwah kepada orang yang hidup di alam kubur, walaupun itu bukan saudara kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, yang sering ini kita sampaikan kepada ibu-ibu di majelis taklim yang lain, bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, al-mayyit kal gharib. Orang yang hidup di alam kubur itu diibaratkan bagaikan orang yang tenggelam di lautan. Ya, ibu bisa bayangkan orang yang tenggelam di lautan itu kadang-kalanya timbul, kadang tenggelam lagi, timbul, tenggelam lagi. Betul nggak? Betul nggak? Ketika timbul, orang yang tenggelam tersebut tidak ada kalimat yang terucap daripada lisannya, melainkan ucapan permintaan tolong. Minta tolongnya kepada siapa? Ya kepada siapa saja. Ya, kepada siapa saja yang berada di daratan, yang tidak tenggelam, nggak peduli itu keluarganya, nggak peduli itu saudaranya. Ya, walaupun toh orang lain, di mana ada orang yang di atas lautan, itulah yang dimintain tolong.
Begitu juga orang yang hidup di alam kubur. Ketika bekalnya di alam dunia itu tidak banyak, ya, sangunya tidak banyak untuk hidup di alam kubur, maka dia selalu minta tolong kepada orang yang masih hidup. Setiap waktu, setiap saat selalu minta tolong. Tolonglah Suryati, doakan aku, ya kan? Tolonglah Isa, doakan aku digebukin malaikat terus ini tiap saatnya, tiap harinya. Ya. Yang bertetangga digembor-gemborin terus, dimintain tolong terus, supaya mau mendoa, supaya mau menolong ketika orang itu tenggelam di lautan. Hampir sama itu. Ya. Maka ketika kita melihat daripada orang yang tenggelam, ya, kita berusaha untuk membantu, mengentaskan, ya, atau melanting, atau mengangkat daripada orang yang tenggelam tersebut, walaupun toh itu bukan saudara kita, itu bukan keluarga kita, itu bukan ahli waris kita, tetap bisa kita tolong. Nah, itu termasuk daripada hujah yang saya sampaikan tersebut. Ada kaitannya dengan apa yang pernah disampaikan lagi oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yurfa'ul azab anil amwat bidu'ail ahya. Diangkatnya, dibebaskannya atau diringankan azab seseorang di alam kubur itu bisa disebabkan atau bisa diakibatkan doa orang yang masih hidup. Makanya Kanjeng Nabi sering mengajarkan kepada kita, kalau doa itu jangan pelit, jangan hanya untuk diri kita sendiri. Allahumma gfirli dzunubi, Allahumma gfirli dzunubi. Jangan hanya untuk diri kita sendiri. Bila perlu saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita yang sudah hidup di alam kubur, sesama muslim, sesama mukmin, kita doakan. Bagaimana tuntunan Rasul? Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, dan dosanya muslim laki-laki maupun muslim perempuan, dan dosanya orang mukmin laki-laki maupun orang mukmin perempuan, baik mereka masih hidup ataupun sudah mati. Itu ajaran daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya, dituntun, diajarkan supaya mendoakan diri kita dan orang lain, baik mereka masih hidup ataupun yang sudah mati. Dalilnya seperti itu, Bu. Tapi kadang mungkin mereka juga tidak melihat hadis yang saya baca ini. Akhirnya mereka mudah untuk mengatakan bahwa mendoakan orang yang di alam kubur selain keluarganya itu tidak sampai. Padahal Kanjeng Nabi sudah mengajarkan dan menuntun kita setiap minimal 5 waktu, ya, kita berupaya untuk mendoakan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohonkan ampun kepada saudara-saudara kita muslim maupun mukmin. Semua kita mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yurfa'ul azab 'anil amwat bi du'ail ahya. Terangkatnya doa azab seseorang, terbebasnya siksaan seseorang, diringankan beban siksaan seseorang yang hidup di alam kubur, itu bisa diakibatkan doa orang yang masih hidup. Jadi yang hari-hari ibu mendoakan, ya, setiap 5 waktu minimal, itu akan memberkahi kepada semua orang yang hidup di alam kubur, baik mukmin laki-laki maupun perempuan, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Ini Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa manfaatnya Kanjeng Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dan mendoakan kepada orang lain, dan bukan hanya semata-mata untuk diri kita sendiri saja. Dalam satu hadis lain dikatakan bahwa man a'ana ala mayyitin bidu'ain au bidzikrin au bi qiraatil qur'ani au bi a'malin sholihin au bi sedaqatin istaujaballahu lahul jannah. Yang artinya barang siapa yang mau menolong saudaranya yang hidup di alam kubur, kawannya yang hidup di alam kubur dalam keadaan susah ditolong, ya, tetangganya yang sudah meninggal beberapa bulan yang lalu, beberapa tahun yang lalu,
diazab oleh Allah di alam kubur, kita tolong dengan bidu'ain, dengan doa. Ya Allah, ampunilah dosa Bapak Sofyan ya Allah, ya. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, terangkanlah kuburnya ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi taman daripada pertamanan surganya ya Allah, masukkanlah beliau ke surga ya Allah. Itu doa, ya kan? Kita bantu dengan doa. Atau dizikir, kita bantu dengan zikir. Zikir itu macam-macam Ibu. Ada baca Yasin, ada baca tahlil, ada la ilaha illallah, ada astagfirullah, ada tasbih, ada sholawat, ada macam-macam. Ya, itu namanya zikir. Ya, zikir itu kita hadiahkan, ya, kita wasilahkan kepada almarhum dan almarhumah. Itu cara kita menolong kepada saudara kita, walaupun toh bukan keluarga kita yang sudah hidup di alam kubur yang lagi diazab oleh Allah. Atau lagi kita bantu, kita ringankan beban mereka dengan qiraatul Qur'ani, dengan membaca Al-Quran tadi yang baru saja kita laksanakan, dengan membaca surat Yasin, dengan membaca surat Waqiah, dengan membaca surat Rahman. Nah, kita bantu lagi membaca tahlil, kemudian juga ada lagi sholawat, betul nggak? Betul nggak Bu? Kayak tadi aku dengar bacaan sholawat Nariyah lah, bener ya? Ya ada ya? Ada kan tadi kan? Ada sholawat lah ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kayak gitu kan Bu? Nah itu dibantu dengan sholawat. Itu juga termasuk bagian zikir. Atau dibantu dengan baca Al-Quran. Atau bi'amalin sholihin. Atau kita bantu azab mereka dengan amal yang soleh, dengan perilaku yang baik. Ya, kita bantu pelaksanaan setahun meninggalnya Pak Sofyan ini, bentang-bentang sajadah untuk persiapan pengajiannya nanti, ya kan? Kita bantu angkat kuenya nanti, kita bantu angkat minumannya, ya. Kemudian kita bantu untuk nyeting sound systemnya, kita bantu WA kawan-kawan kita supaya datang. Itu termasuk amal sholihin loh Bu. Jangan masa bodoh, jangan cuma diem saja. Kalau nggak diundang juga nggak datang, kan gitu. Ada orang Jawa di sini. Ada orang Jawa. Orang Jawa itu kalau kenduri, oh ya ada Bu Sumi ya. Ya, kalau kenduri itu Bu, itu tetangga malah pada nyumbang. Acara 3 hari, 3 hari ya, 3 hari, 7 hari, kemudian 40 hari, kemudian 100 hari. Kemudian setahun ya, itu tetangga itu kadang pada berdatangan. Ada yang bawa gula, ada yang membawa minyak goreng, ada yang membawa kelapa, ada yang membawa beras. Iya, itu untuk bantu-bantu sahibul musibah yang mengadakan acara itu untuk melayani tamu-tamunya ataupun undangan-undangannya, ya kan? Sehingga beras yang kita bantu itu dimasak oleh tuan rumah yang akan disedekahkan untuk ngasih makan orang-orang yang ngaji. Itu termasuk amalin sholihin. Atau kita bantu dengan sodako. Tadi yang saya katakan bahwa kita tetangga bantu entah 10.000, entah 20.000, entah aqua satu dus, entah kue mungkin 50 biji dan sebagainya. Itu termasuk sodako. Tujuan kita membantu almarhum atau almarhumah yang hidup di alam kubur, yang selama ini diazab oleh Allah, yang selama ini disiksa oleh Allah, ya, disempitkan kuburnya, ya, kemudian dipukulin oleh malaikat Munkar dan Nakir. Alhamdulillah dengan doa kita, ya, kita bantu dengan doa, atau kita bantu dengan zikir, atau juga kita bantu dengan baca Quran, atau kita bantu dengan sholawat dan lain sebagainya. Apa yang akan kita dapatkan dari bantuan tersebut Bu? Kata Nabi, istaujaballahu lahul jannah. Allah akan tetapkan kepada kita semua besok di akhirat wajib masuk surganya Allah Subhanahu. Enak apa enak? Enak apa enak? Ibu pengen surga enggak? Kalau pengen surga selalu rajin doakan orang yang sudah meninggal, ya. Walaupun tuh ada tetangganya, oh itu nggak nyampe itu bid'ah itu syirik itu kufur, nggak usah percaya. Setuju? Nggak usah percaya, setuju Bu?
Nah, kalau ada yang ngomong kayak gitu nanti ibu tunjukin, ini loh hadisnya, ini loh dalilnya, ini loh kaidahnya. Kalau kamu mau tahu ya gabunglah pengajian saya, nanti ngaji biar ditunjukin sama gurunya kan gitu. Paham ya, Bu ya? Nah, ini untuk memperkuat dan memperkokoh keyakinan ibu yang selama ini budaya yang kita lakukan ini ada hujahnya, ada dalilnya, ada kaidahnya, ada tendensinya, ada dasar-dasarnya, dan kita tidak ngawur. Kita yang mendoakan orang yang sudah meninggal, ya, sudah dikasih, kadang dikasih minum sama tuan rumahnya, kadang dikasih kue, kadang juga dikasih makan, ya kan, kadang juga dikasih berkat, ya, bawa pulang, ya. Selain dapat seperti itu, kita akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala besok di akhirat, wajib masuk, wajib masuk, wajib masuk. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Barangkali disambung dengan tanya jawab sebagaimana biasa. Kalau ada ibu-ibu yang menyimpan pertanyaan-pertanyaan selama seminggu sebelumnya, mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini. Dan mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan ucapan hadzanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.